Shalom. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah memelihara, menolong kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memuliakan Tuhan, beribadah bersama, berdoa dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanggal 10 Februari yang lalu, ada yang ingat hari apa? Ya, HUT GKII ya, HUT GKII yang ke-93. Cukup dewasa, 93 tahun ya. GKII sudah berada di Indonesia dan sudah menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Dan ini kita terus bekerja, terus melayani Tuhan pada waktu-waktu yang akan datang. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya memberikan waktu kepada kita untuk mengambil waktu terus sejenak, bersyukur secara pribadi kepada Tuhan. Firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, demikian juga jiwa kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu.
Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Saya katakan kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Benar ya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau sungguh berarti dalam hidup kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu ini. Tuhan sudah menolong kami di dalam kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami pada 1 minggu yang telah lewat. Di dalam seluruh tugas tanggung jawab yang sudah kami lakukan, Tuhan sudah menolong. Tuhan telah memberkati kami, bahkan tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan pagi ini Tuhan, kami berkumpul untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami dalam ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Sehingga apa yang kami lakukan dalamnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap kami ambil bagian dalam pelayanan Tuhan tolong dan berkati. Dan jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan memberkati. Sehingga ketika kami pulang dari ruangan ini, kami memperoleh berkat dan sukacita daripada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita tetap memuji Tuhan. Bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan kepada kita sampai pada hari ini. Siapakah yang mau memberitakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilang? Tugas kita semua. Mari kita nyanyikan Kemarahan Iman nomor 146, pergilah ke seluruh dunia. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilang? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, kenapa kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seroh sejiwa, maju dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, kenapa kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Haleluya. Kita akan membaca kitab suci kita yang pagi ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 kita akan membaca secara bersama-sama. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 40 ayat 6, demikian firman Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu yang untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian firman Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan Kemarahan Iman nomor 269, pergilah dan wartakanlah. Hai, masyurkan Injil Tuhan dunia sekarang amatlah. Berkeliling kesusahan, iblis bekerja tetap. Masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya.
segala bangsa kau wartakan, Yesus telah kembali. Baik kenang pesanan Yesus, Injilku terus masyurkan. Ajarkan segala bangsa apa yang ku katakan. Masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya. Segala bangsa kau wartakan, Yesus telah kembali. Ya, tugas kita semua memasyurkan Injil Tuhan, karena kita tahu pasti bahwa Yesus akan kembali menjemput saleh-salehnya. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kepada iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, penuh kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Tuhan, inilah hidup kami, hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus menyatakan kebaikan kepada setiap kami, bahkan kesempatan yang indah bersama-sama dengan saudara-saudara kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami agar kami dimampukan untuk memahaminya dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, di dalam anugerah Tuhan kita boleh beraktivitas, dan juga dalam anugerah Tuhan di hari ini kita boleh datang berbakti kepada Tuhan. Bersyukur oleh karena pimpinan, penyertaan, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kita semua. Secara khusus di hari ini, hari yang spesial, yang seharusnya kita merayakan tanggal 10, tapi kita akhirnya beribadah dan sekaligus momen yang indah di hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia. Mari kita beri aplaus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Di usia yang ke-93, tanggal 10 Februari 1928, di mana misionaris pertama kali datang dan menginjakan kaki di Balikpapan, dan selanjutnya memberitakan Injil, dan sampai hari ini kita boleh menjadi bagian dari Gereja Kemah Injil Indonesia, gereja yang berdiri oleh karena anugerah Tuhan, gereja yang berdiri dan besar oleh karena pemberitaan Injil. Tentu menjadi bahagian dan sukacita kita semua, yang mendorong kita untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan momen yang spesial ini di tahun 2021, Badan Pengurus Pusat GKII memberikan tema yang dikhotbahkan dalam rangka hari ulang tahun gereja kita
Beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 6 yang berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang mau diberitakan itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan itu adalah tindakan-tindakan Tuhan, perlakuan-perlakuan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya. Perbuatan yang ajaib adalah perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan yang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Dia ajaib karena hanya Tuhan yang dapat melakukan tindakan tersebut. Karena manusia terbatas, oleh karena manusia berdosa, sehingga ia tidak bisa melakukan perbuatan yang ajaib. Yang ajaib adalah perbuatan yang adikodrati, di luar jangkauan pikiran manusia, di luar kemampuan manusia, dan yang dapat melakukan itu hanyalah Tuhan. Mazmur pasal 40 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud mengawali mazmur ini dengan ungkapan kerinduan hatinya kepada Tuhan serta pengakuan dirinya atas segala perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, dan perbuatan-perbuatan Tuhan itu menjadi saksi atas kebaikan Allah. Jadi mazmur ini bukan hanya ditulis tanpa pengalaman sedikit pun. Kenyataannya adalah mazmur ini ditulis ketika Daud terbebaskan dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Jadi ketika Daud berkata bahwa terpujilah Tuhan atas perbuatan yang ajaib, yang memampukan dia untuk melewati, yang membebaskan dia dari segala kesulitan. Itulah sebabnya dalam bagian ini, perbuatan-perbuatan ajaib itu ia tidak sanggup untuk menceritakannya, karena begitu banyaknya perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Pernahkah kita menyadari perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita memahami bahwa apa yang Tuhan kerjakan begitu baik dalam kehidupan kita? Atau sudahkah kita menjadi saksi atas perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kita? Pernahkah kita menceritakan kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan kepada orang lain melalui kesaksian kita? Biasanya kalau kita kesaksian dalam persekutuan, saya bersyukur karena Tuhan sudah menolong saya. Ini adalah perbuatan yang Tuhan buat. Kita bersyukur dan menyaksikan kepada orang lain tentang perkara-perkara, tentang perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Itulah kesaksian. Dan kesaksian yang seperti inilah yang dimaksud, supaya kita memberitakan kepada orang lain, sehingga orang lain mendengar tentang kuasa Tuhan, orang lain mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, perbuatan Tuhan yang perlu kita pahami dalam bagian ini adalah, yang pertama adalah anugerah Tuhan. Anugerah adalah tindakan Tuhan yang dilakukan secara cuma-cuma. Dalam bagian ini, penulis Mazmur ini dilatar belakangi suatu kondisi yang sangat sulit dialami oleh Daud. Namun dalam kesulitan itu, Tuhan menolong Daud dan mengangkat dari lubang kebinasaan. Ayat 3 berkata, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Suatu indikasi kepada yang dilakukan oleh Daud adalah suatu pujian yang disampaikan kepada Allah oleh karena pertolongan Tuhan yang telah dilakukan oleh Allah kepada Daud. Daud membandingkan tentang anugerah Tuhan dengan segala yang termulia yang ada di muka bumi ini. Daud membandingkan tentang anugerah Tuhan dengan segala yang dimiliki oleh Daud. Tetapi tidak ada satu bahagian pun yang bisa dibandingkan dengan anugerah Tuhan itu.
Tidak ada satu bahagian pun yang bisa disejajarkan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Daud berkata terlalu besar jumlahnya, sulit untuk diucapkan, sulit untuk disampaikan. Tetapi Daud menyatakan pengagungannya bahwa ia keluar dari persoalan kehidupannya itu karena anugerah dari Tuhan. Terkadang kesulitan itu memiliki kekuatan untuk menyadarkan kita atas anugerah Tuhan. Kalau kita belum pernah sakit, terkadang kita kurang menghargai yang namanya kesehatan. Terkadang kita sakit dulu, baru kita menghargai. Ternyata kesehatan itu sangat penting. Ternyata kita sakit dulu, baru komitmen sama Tuhan. Saya berjanji nanti kalau sembuh mau melayani Tuhan. Padahal waktu dia sehat, dia lupa sama Tuhan. Terkadang kesulitan-kesulitan yang kita alami, goncangan-goncangan hidup yang kita alami, pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, diizinkan oleh Tuhan untuk memahami betapa besarnya anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Seringkali kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu baik, anugerah Tuhan bagi kita. Dan pada bahagian ini yang perlu kita beritakan adalah tentang anugerah Tuhan. Anugerah di dalam Yesus Kristus, anugerah keselamatan adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Pemberian terbesar yang Tuhan beri kepada kita. Pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita tanpa memandang situasi dan kondisi kita. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan kepada kita, menawarkan kepada kita di saat kita masih hidup di dalam gungkungan dosa. Tuhan menawarkan kemerdekaan, Tuhan menawarkan anugerah keselamatan kepada kita semua. Itulah yang kita syukuri. Anugerah yang terkadang dan tidak bisa dibuat oleh manusia kepada kita. Beritakanlah tentang anugerah Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, perbuatan Tuhan yang ajaib adalah kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan, Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Daud mengerti banyaknya kebaikan Tuhan yang tidak bisa terhitung. Begitu banyak jumlahnya, tidak bisa terhitung. Jangankan sampai hal-hal yang kecil. Coba kita hitung saja perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan ketika menyelamatkan kita. Itu pun Daud berkata tidak bisa dihitung. Betapa kebaikan Tuhan itu sungguh nyata, dan Tuhan sudah berjanji dari dulu, sekarang, dan selamanya Allah itu baik dan akan terus merancangkan yang baik kepada kita. Allah itu baik dan akan terus menyatakan kebaikannya kepada kita. Bahkan kasih setia Tuhan berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam kesulitan pada bahagian ini, pemazmur melihat ada satu bagian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, yaitu kebaikan Tuhan. Dalam kesulitan kita terkadang sulit melihat di bagian mana Tuhan baik. Secara manusiawi, ketika kita mengalami kesulitan, sepertinya tidak bisa melihat bahwa ini rancangan Tuhan. Tuhan memang tidak pernah merancangkan kita untuk hidup dalam pergumulan. Tuhan memang tidak pernah merancangkan kita untuk hidup di dalam kesengsaraan. Tapi ketika kita hidup dalam pergumulan,
Hidup kita penuh dengan tantangan. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kesengsaraan. Di dalam bahagian itulah nyata kebaikan Tuhan yang akan menolong kita, yang akan mengangkat kita, yang akan menopang kita sehingga kita tetap kuat untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Ada kalanya dalam kondisi tertentu kita gagal melihat kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa kebaikan Tuhan dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk dan berbagai cara yang tidak dapat kita perhitungkan. Manusia biasanya membandingkan kebaikan-kebaikan. Di mana kebaikan itu yang besar, yang dapat terlihat, itulah wujud kebaikan. Manusia memiliki pikiran yang terbatas, memandang bahwa Tuhan itu baik karena Tuhan memberi materi yang cukup dan melimpah. Tuhan itu baik karena Tuhan memberi berkat yang cukup dan melimpah. Tuhan itu baik karena Dia memberikan kesuksesan bagi setiap anak-anaknya. Padahal dalam kebaikan Tuhan bukan hanya dilihat dengan apa yang Tuhan beri, dengan materi yang dapat kita lihat, tapi kebaikan Tuhan dapat kita rasakan dalam pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Kita hari ini sehat, kita hari ini boleh diberi waktu untuk beribadah. Di dalam kondisi dan pemeliharaan Tuhan itulah kita boleh hadir bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Salah satu bukti kebaikan Tuhan, Ia mengarahkan kita untuk mau datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan yang sulit. Masa pandemi ini masa yang sulit bagi kita semua. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tetap baik. Kondisi apapun yang kita alami, Tuhan tetap baik dan rancangannya baik adanya. Tentang kebaikan-kebaikan Tuhan itulah dalam bahagian ini kita diperintahkan untuk memberitakan tentang perbuatan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan dari dulu sampai selamanya tidak akan berubah. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan di dalam kehidupanmu dan beritakanlah kebaikan Tuhan kepada orang lain agar orang lain juga mengerti bahwa Tuhan merancangkan kebaikan. Yang ketiga, perbuatan Tuhan yang ajaib adalah wujud nyata tindakan Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Bapak Ibu, dalam bahagian ini ada kata perbuatanmu yang ajaib. Memiliki makna sebuah tindakan interupsi. Jadi kalau rapat sementara ngomong pimpinan rapat, ada yang angkat tangan interupsi Pak. Maka pimpinan rapat itu berhenti dan mempersilakan untuk berbicara. Jadi maksudnya dalam dihubungkan dengan kesulitan yang dialami oleh Daud. Daud mengalami kesulitan, tapi sementara mengalami kesulitan, Allah menginterupsi Daud, mengangkat Daud dari kesulitan itu dan memberi kelepasan kepada Daud. Jadi tindakan Allah untuk membebaskan Daud dari kesulitan inilah yang dinamakan interupsi Allah atau intervensi Allah. Kita sementara hidup dalam pergumulan, tiba-tiba Tuhan membebaskan kita dari pergumulan itu. Itulah tindakan Tuhan, itulah interupsi Tuhan. Itulah intervensi Tuhan. Jadi ketika kita sedang mengalami kesulitan, atau mungkin juga orang lain sedang merencanakan sesuatu yang membuat kita sulit, sesuatu yang membuat kita hidup dalam tekanan, serahkan semuanya kepada Tuhan dan nantikanlah bahwa Tuhan akan memberikan tindakan kasih-Nya kepada kita, melindungi kita, memproteksi kita. Sebab kita ini adalah umat-Nya, kita ini adalah anak-anak-Nya,
Kita adalah pribadi-pribadi yang telah dimuliakan oleh Tuhan. Kita ini adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Maka seluruh tindakan Tuhan akan mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi setiap kita. Bahkan dalam bahagian ini tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan, itu maksudnya. Tidak bisa disejajarkan. Nah, kata disejajarkan ini biasanya dipakai di dalam dunia militer. Jadi sejajar itu seperti TNI atau Polri yang lagi baris. Itu tidak ada duanya, rapihnya luar biasa. Disejajarkan dalam pengaturan. Yang kedua, kata disejajarkan juga bisa berarti objek yang dibandingkan. Beberapa objek kemudian dinilai mana yang lebih baik. Pengalaman pemazmur untuk menikmati kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya tidak bisa disejajarkan dengan tindakan Tuhan. Itulah sebabnya tindakan Tuhan disebut dalam bahagian ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Tindakan yang tidak bisa dilakukan manusia, tetapi sebuah tindakan yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi kesulitan yang dialami oleh Daud yang begitu besar dirasakannya, Daud merasakan secara alami bahwa Allah menolong dia, bahwa Allah interupsi dalam kehidupannya, bahwa Allah intervensi kepada Daud. Karena Daud adalah milik Tuhan, karena Daud adalah pilihan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, membawa umatnya untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tindakan Tuhan inilah di ayat ini yang disebut sebagai perbuatan Tuhan yang ajaib. Tindakan Tuhan kepada kita dilakukan tepat pada waktunya. Jadi ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan belum memberi jawaban, seakan-akan Tuhan tutup mata, seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Yang sebenarnya Tuhan memperhatikan kita, yang sebenarnya Tuhan mendengar setiap teriakan kita. Tetapi oleh karena manusia kita ingin apa yang kita minta dan saat itu juga dikabulkan. Itulah sebabnya bagian itu yang menutup mata rohani kita untuk tidak melihat kebaikan Tuhan. Ketahuilah bahwa setiap jawaban Tuhan akan diberikan tepat pada waktunya. Dan setiap tindakan Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Tindakan Tuhan inilah yang harus kita beritakan, bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Beritakanlah tentang perbuatan Tuhan, yaitu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan tindakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita menjalani kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini. Ketahuilah Tuhan baik dan Ia selalu merancangkan yang baik kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Kau beri kepada kami. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan setiap hidup kami untuk hidup di dalam anugerah Tuhan dan kontrol serta kendali daripada Tuhan. Ajar kami untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ajar kami untuk melihat dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Sungguh jelas bagi kita bahwa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan tindakan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Dan tugas kita adalah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan diri kita, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menyanyi pujian dalam Kemaiman nomor 113, Maju Hai Pahlawan.
hai pahlawan, lengkapi dirimu. Allah berikan kekuatan ke dalam putranya, turut pemimpinmu sekuat tenaga, yang percaya kepada pasti menang juang. Tegaklah berdiri dengan kuat Allah, pakai senjata ilahi, bersiap majulah. Musuh akan lari, peperangan habislah, dengan kuat Kristus pasti engkau pun menanglah. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Yonatan Karel. Ya, baik. Sebelum kita menyampaikan doa syafaat kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Pertama, Iswanto, Rafael Adestaverson, Sunyawati, Ardan Sarjana Hukum, Lidang. Dan anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Rano Henry dan Rasmiati. Dan sekiranya hadir pada pagi hari ini, bisa berdiri sejenak di tempat untuk kita doakan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang sudah Kau berikan kepada kami. Terlebih kami bersyukur selama sepekan Engkau sudah menolong kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami ada waktu bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana momen organisasi Gereja Kemahiran Injil Indonesia Tuhan berulang tahun pada tanggal 10 Februari yang lalu. Dan momen ini Tuhan dapat kami laksanakan pada hari ini. Dan mengajarkan kami untuk bisa bersyukur dan menerima kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami bersyukur untuk beberapa jemaat kami yang berulang tahun kelahiran. Tuhan sudah menolong mereka. Semua adalah berkat kemurahan yang Kau berikan kepada mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam pendidikan juga. Dan berulang tahun pernikahan juga Tuhan. Banyak tantangan hidup yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Tapi biarlah Tuhan menolong keluarga ini juga dalam kehidupan mereka hari ke hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk utusan misi yang disubsidi oleh jemaat kami. Kami berdoa untuk Pendeta Yeremia, Evangelis Wangyu, Evangelis Trivena, Vikaris Berlim, Pendeta Jody Masdiawan, Evangelis Yorim, Evangelis Ishak, Gupitur Luat Ing. Tuhan, kami terus mendoakan mereka Tuhan dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan banyak hambatan-hambatan dalam pelayanan, kami menyerahkan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong hamba-hamba ini dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati setiap pelayanan, Tuhan memberkati anak dan istri. Dan biarlah di masa-masa yang akan datang banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan rumah singgah yang sudah berjalan saat ini. Rumah singgah di Batu Licin. Banyak anak-anak yang sudah diambil, biarlah Tuhan menolong panitia yang sudah dibentuk. Tuhan menolong dalam dana maupun support dari beberapa donatur. Dan biarlah pembangunan ini dapat berjalan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami teringat Bapak Billy Joni Ukap, Elpina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yolis Sutopo, Iden Usat, Mesritinus, Maria Mambo, Ergunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo,
Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Litat Lewis, Erni Pawa. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Mereka merindukan kesembuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka, menjamah bagian yang sakit. Berikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah di masa-masa yang akan datang mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan memberkati juga keluarga yang menjaga. Berikan kesabaran, kesehatan bagi mereka. Tuhan memberkati juga obat-obatan yang dimakan maupun para medis yang menangani juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pekerja yang menyampaikan kabar baik pada suku-suku Banjar, Tidung, Berau Banua, Bulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai. Kami terus mendoakan pekerja yang hadir di tengah-tengah suku ini. Dan kami percaya bahwa di masa-masa yang akan datang, kabar baik disampaikan dan banyak orang-orang yang mendengar, banyak orang yang akan kembali kepada Engkau, dan banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan di dalam suku-suku ini juga. Dan Tuhan menolong senantiasa setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di suku-suku ini juga. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi ini juga Tuhan kami berdoa untuk pelayanan gembala dan para asisten. Berikan kesehatan, berikan kesatuan, dan berikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan dalam pelayanan yang dilakukan di jemaat kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk badan pengurus jemaat dan pengurus kategorial, pengurus kelompok doa. Tuhan menolong kami juga, berikan kami kesehatan juga Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami mengerjakan bagian-bagian yang sudah diberikan kepada kami. Berikan hikmat bagi kami, biarlah pelayanan ini hanya membawa harum bagi nama-Mu saja di surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung Siloam. Yang saat ini gedung ini sudah selesai, tetapi kami memiliki pembiayaan yang belum selesai. Tapi biarlah Tuhan menolong dan memberikan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa ikut serta dalam menyelesaikan semua permasalahan pelunasan hutang yang saat ini sedang berjalan. Dan Tuhan menyertai panitia yang masih sedang berjalan saat ini untuk bisa mengerjakannya dengan baik juga. Tuhan, kami juga bersyukur untuk hari ini karena kami bisa memberi hasil dari pekerjaan kami. Tuhan menolong pengurus, badan pengurus jemaat mengelolanya dengan baik. Dan biarlah Tuhan mengajarkan kami juga untuk bisa memberi daripada kekurangan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa apa yang kami sudah panjatkan hari ini, Tuhan sudah mendengarkannya. Dan biarlah apa yang kami panjatkan hari ini semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di sini ada pengumuman untuk kita. Yang pertama akan menikah pada hari Sabtu yang akan datang pada tanggal 20 Februari. Saudara Dr. Faisal Saldi dengan Saudari Verika Kristinawati Putri SE MAC. Ini akan diadakan di sini di GKI Siloam pada jam 13.00 hingga selesai. Jika kedua saudara ini hadir, silakan berdiri. Ya, berikan aplaus ya. Ini akan dinikahkan pada hari Sabtu. Silakan duduk kembali. Lalu yang kedua, hari ini ada pelantikan panitia konferda Tata Tinun, dan nanti akan dilakukan pelantikan oleh pengurus. Kemudian akan dilanjutkan yang terakhir, kita akan ada sedikit acara untuk HUT GKI ke-93 dan nanti akan dipimpin oleh Saudara Ferry Pagano. Kesempatan kami berikan berturut-turut, Tuhan berkati. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, Badan Pengurus Daerah Persiapan Tata Tinun, untuk melantik saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan Konferensi Daerah ke-1 Gereja Kementerian Indonesia Daerah Persiapan Tata Tinun.
Untuk jelasnya saya bacakan sebagai berikut. Surat keputusan Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Persiapan Tata Tinun nomor 57/SK/BP /GKI DPT /2/2021 tentang penetapan panitia konferensi daerah ke-1 Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Persiapan Tata Tinun. Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Persiapan Tata Tinun menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia pelaksana konferensi daerah ke-1 Gereja Kemah Injil Indonesia Persiapan Tata Tinun yang akan mengatur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Kedua, panitia pelaksana konferensi daerah ke-1 Gereja Kemah Indonesia Persiapan Tata Tinun melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman kepada firman Tuhan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Kemah Indonesia serta peraturan gereja yang berlaku. Ketiga, biaya yang timbul akibat penetapan surat keputusan ini dibebankan kepada panitia pelaksana konferensi daerah ke-1 Gereja Kemah Injil Indonesia Persiapan Tata Tinun. Keempat, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada waktu panitia menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah GKI Persiapan Tata Tinun. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan ditarakan pada tanggal 13 Februari 2021. Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Persiapan Tata Tinun, Ketua Pendeta Yance Perburuan MPDK, Sekretaris Kuliah Usaha MPDK. Lampiran. Pada saat saya membacakan nama Bapak Ibu yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini, mohon datang di depan, berdiri di depan, dan memperhatikan protokol kesehatan dengan jarak 1 meter. Lampiran keputusan Badan Pengurus GKI Daerah Persiapan Tata Tinun nomor 57 dan seterusnya tanggal 13 Februari 2021 tentang penetapan panitia konferensi daerah ke-1 Gereja Kemah Indonesia Persiapan Tata Tinun. Penasehat 1. Ketua GKI Wilayah Kaltara. Kedua, Ketua GKI Daerah Persiapan Tata Tinun. Penanggung jawab Badan Pengurus Jemaat GKI Siloam Tarakan. Ketua Ransen Yusuf Agung SPD MPD. Silakan ke depan. Wakil Ketua Dr. Harrison Awang Magister Biomed. Sekretaris Yonatan Karel SE. Wakil Sekretaris Okto Edison SE. Bendahara Perika Kristinawati Putri SE MACC. Wakil Bendahara M. Pioleta Ngir. Seksi acara Jerry Jason Matias SH Koordinator. Anggota Petrus Antonio Wijaya STH. Pikaris Bob Matruti MTH. Peri Elister Beganu SPD. Heni Puspitasari Eskom. Seksi Persidangan dan Sekretariat Dr. Andes Nilson Milkias MPD. Sebagai koordinator, anggota Firman Ibau SE, Jackie Chen, Desi Kristiani Claudia Sarjana Manajemen. Seksi Usadana, koordinator Ardan Roben SH, anggota Albert Siontoro, Budi Santoso Ciayono SOM MBA, Charles Bernabas, Chris Melando Ule, Dery Tundaya. Seksi Perlengkapan dan Akomodasi Koordinator Juni Lawai, anggota B. Nelson Agung, 2 Martinus Lion ST, 3 Agus Berias,
4. Damus Udan, SE MPD. Kelima, Y. Thomas Ribu, SPD. 6. Erik Permana. Seksi Transportasi, Yonsep Buing, SE MPA, Koordinator. Anggota Agustinus Rining, Sundra Deskermanto, SIP. Agustinus Mawentu, Ornel Eli Esfak, Soleman Sawan, MPD. Nelson Udan, SE. Marpilaus Markus, SPD. Isto Sodir 10 Encau Laing. Sesi konsumsi, Koordinator Ibu Yopita Kundewi SH. Anggota Saran Matias, Mariana Dawat, Maria Reneus, dan anggota Perkawan Keseluruhan Tarakan. Seksi Dokumentasi dan IT, Kimin Sutisna, Koordinator. Anggota Adrian Dimas Bagus. Kedua, Siranjan Prenwali, SE. Ketiga, Jackie Chen. Keempat, Jerry Jason Matias SH. Kelima, Peri Beganu, SPD. Seksi Kesehatan, Dr. Veronica PP, Koordinator. Anggota Dr. Faisal Saldi, Beperli, Nopa Deskermanto, Esika Celia. Seksi Keamanan, Koordinator Ibtu Bernardus Dwi Widodo. Anggota Ibtu Caprai Apuk. Kedua, Ebda Jeri Malegiso. Ketiga, Cerikca. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 13 Februari 2021. Berada pengurus daerah Gereja Kemanusia Persiapan Tata Tinun, tertanda Ketua Pendeta Yan Cepulubuan MPDK, Sekretaris Kewilayahan MPDK. Kepada tim pelantikan, saya beri kesempatan kepada Ketua Daerah untuk bisa melantik pengurus ini. Demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melaksanakan pelantikan Panitia Konferensi Daerah ke-1 Persiapan Tata Tinun. Ini momen yang indah. Sejak 5 tahun lalu telah terjadi pemekaran daerah dan pada tahun ini adalah konferensi pertama. Dan Bapak Ibu Saudara yang telah terpilih akan mengatur segala sesuatu pelaksanaan konferensi di tahun ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Atas nama Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Persiapan Tata Tinun, saya melantik saudara-saudara menjadi panitia konferensi daerah ke-1 GKI Persiapan Tata Tinun. Lakukanlah semuanya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan firman Tuhan dan peraturan yang ada. Berdoalah dan bekerjalah dalam kesetiaan, Tuhan pasti memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, yang adalah kepala gereja dan pemilik pekerjaan yang mulia ini, kami menyerahkan saudara-saudara yang bersedia untuk terlibat dalam pelayanan melalui panitia konferensi daerah ke-1 GKI Persiapan Tata Tinun. Kiranya hikmat dan berkat dari Tuhan menyertai saudara-saudara sejak memulainya sampai dengan menyelesaikan kegiatan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa.
Amin. Sekretaris daerah silakan menyerahkan SK kepada Ketua Panitia. Yang selanjutnya memberi mandat kepada panitia untuk mengatur segala sesuatu. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Shalom. Ya, kita akan bersama-sama melihat peniupan lilin GKII yang ke-93 tahun, tapi nanti nggak ditiup pakai mulut ya, nanti akan dikipas. Ya, kita akan bersama-sama berdiri dan bernyanyi Happy Birthday untuk GKII dan BPJ, segenap BPJ bisa maju ke depan. Nanti kuenya di tengah ya. Nanti akan dipegang oleh Ibu Dokter Vero. GKII berumur 93 tahun. Bersama-sama segenap BPJ ke depan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Happy birthday GKII. Happy birthday GKII. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKII. Sekali lagi. Happy birthday GKII. Happy birthday GKII. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKII. Ya, ini akan ditiup lilinnya tapi akan menggunakan kipas. Kita hitung. Sudah siap Pak? Ya. 1, 2, 3. Ya, berikan aplaus. Ya. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama adalah bersyukur karena Tuhan memberkati GKII sampai ke 93 tahun. Yang kedua, kebersamaan BPJ dalam pelayanan. Dan yang ketiga, para pemimpin gereja, pusat, daerah, dan hamba-hamba Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti yang mengaminkan doa kita ini adalah Pak Dr. Frankie. Mari kita doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur di dalam segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, bahwa gereja ini sudah berdiri sejak 93 tahun yang lalu, di mana orang tua, kakek, dan saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan tersebut, di mana keluarga, saudara, dan orang tua mungkin yang terlibat dalam pengembalaan, yang terlibat dalam penginjilan, baik di daerah hulu, di daerah hilir, dan di mana tempat pun mereka ditempatkan. Dan kami bersyukur bahwa kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja ini, dan kami tetap menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Segala rencana, segala kegiatan, segala program yang kami boleh pikirkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Ada visi ke depan, ada perjuangan ke depan, bagaimana kami boleh mencapai visi dan misi kami untuk memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia.
membentuk, membuat jaringan di mana kami boleh bersama-sama menyampaikan kabar baik dan kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada setiap orang, sehingga mereka boleh mengerti akan arti daripada keselamatan. Mereka memahami dan mengerti bahwa satu-satunya keselamatan ada di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih seberapa banyak anak-anak-Mu di seluruh Indonesia di mana gereja ini didirikan. Kami sudah memasuki Pulau Irian Jaya, Papua, dan seluruh bagian program Jawa dan Sumatera. Kami sudah menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan program-program daripada gereja lokal untuk mencapai lingkungan sekitarnya, untuk mencapai unreached people, mencapai suku-suku yang terabaikan, mencapai mereka yang tidak dapat dicapai melalui firman-Mu Tuhan, melalui perjuangan bersama-sama, melalui mendukung satu dengan yang lain. Maka pada hari ini kami mengucap syukur, sudah 93 tahun gereja ini boleh berdiri. Misionaris yang mendahului, orang-orang tua dan kakek kami yang mendahului kami. Dan semua pekerjaan ini menjadi bagian dan berada di pundak daripada anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami melihat visi dan misi ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan pemeliharaan-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur semuanya hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, BPJ bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, hari ini tidak ada pemotongan kue ya, khusus ya hari ini. Ya, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ingat akan nama Yesus. Nama itu selalu menghibur kita di mana saja kita berada. Dan nama Yesus itu adalah perisai kita ketika pencobaan itu datang. Jangan lupa nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita berdoa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Allah yang sudah menolong dan menyertai, sehingga ibadah kami pada hari ini dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam setiap profesi pekerjaan, diberkati dalam pendidikan, bahkan dalam aktivitas sepekan mendatang. Tangan Tuhan yang berkuasa akan menjaga, menopang dan memelihara. Terima kasih Bapa, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus.
Pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari ambil waktu terus sejenak bersyukur secara pribadi kepada Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.